Shalom, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, ialah yang tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Di hata Batak di doksong. Ay diboto hamudo asini rohani tuhata Yesus Kristus, nama morahian gabi pogus alani hamu, asa gabi mamora hamu hinorhon ni pogus nei. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, berbagi merupakan kata yang mudah diucapkan, tetapi sulit dalam pelaksanaannya. Ini merupakan sifat kemanusiaan yang tidak jarang ditemukan di zaman ini. Memang masih banyak orang yang mau memberi tanpa mengharapkan imbalan. Kita patut bersyukur atas kehadiran mereka yang dengan hati terbuka melakukan pelayanan kasih. Ini adalah salah satu buah-buah roh yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, yaitu kasih. Di mana di dalam pelayanan kasih ada tindakan memberi. Alkitab mencatat bahwa tindakan memberi yang dilakukan oleh jemaat Makedonia sebagai perwujudan atas pengenalan mereka pada kasih karunia Kristus. Mereka memberi dengan tulus, mereka memberi dengan cinta, dan mereka memberi tanpa merasa dirugikan. Saudara yang terkasih, demikian juga dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus memberi tanpa syarat, sehingga tindakan ini adalah hakikat Yesus sendiri, yaitu memberi melalui pengorbanannya. Memberi melalui pengorbanannya yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di hata Batak di doksongan. Di rumarido dirina jala disolukkan rupa ni hatoban, gabi sumat tujolma do ibana, jala rumang jolma dapat di ibana. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Karena ia telah menjadi miskin, maka sekarang kita mengambil bagian dari kekayaan kekalnya, seperti yang dikehendaki oleh Allah dalam Yohanes 3 ayat 16. Dan sesuai dengan topik renungan hari ini, pengorbanan Yesus adalah harta atau kekayaan terbesar. Yesus Kristus maninggalhon hasangaponna gabe parhitiata ibana merdum dohot di bata. Buku ede 410. Ibana do padomu audo de bata mudarna diusehon di dulu Golgata. Saudara yang terkasih, itulah kasih karunia Tuhan kita
Yesus Kristus yang patut kita kenal di dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan mengasihimu. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami melalui pengorbanan-Mu, melalui pengasihan-Mu. Ya Tuhan kami, ajarilah kami agar kami mampu mengenal pengorbanan yang telah Kau sediakan bagi kami, sehingga melalui pengorbanan itu, keselamatan kami Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan kami, mampukanlah kami dalam satu hari ini melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.